Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan selamat datang kepada kalian siswa-siswa terpilih se-Jawa Tengah untuk bisa bersekolah di SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan pernah disia-siakan karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak Ilham Sabto Widodo SPD, mengampu mata pelajaran Penjasorkes dan mata pelajaran Kewirausahaan kelas 11 pengelasan. Langsung saja, di sini Bapak diberi amanah untuk sedikit menjelaskan mengenai dunia usaha, dunia kerja, dan penyaluran lulusan setelah mereka lulus. Dalam kegiatan kali ini, yaitu kegiatan MPLSK tahun 2021 SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Sebelumnya, Pak Guru akan menjelaskan sedikit bagian dalam Hubin atau pendukung kerja Hubin Humas PKK SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Sebagai Ketua dan Wakahubin Humas, Bapak Slamet Mariono SPD mengkoordinir semua kegiatan Hubin Humas dan PKK. Selanjutnya, Bapak Muhammad Nur Fajri SPD sebagai Sekretaris Wakahubin dan Kehumasan, staf Wakahubin dan Kehumasan bagian Prakrin, mengkoordinir kegiatan Prakrin. Selanjutnya, saya sendiri, Ilham Sabto Widodo SPD, staf Wakahubin dan Kehumasan bagian PKK, mengkoordinir kegiatan Bursa Kerja khusus. Selanjutnya, Pak Kamdi Asrori SPD, staf Wakahubin dan Kehumasan bagian penelusuran tamatan dan web sekolah, mengkoordinir kegiatan penelusuran tamatan dan media informasi sekolah. Adapun uraian tugas hubungan industri, masyarakat, dan PKK, ada beberapa yang harus kita pahami. Ada 13 poin yang penting. Yang pertama, merencanakan program kerja hubungan industri setiap program keahlian. Yang kedua, mengkoordinasikan pembuatan peta dunia industri atau dunia kerja yang relevan di kota atau kabupaten dan wilayah lain. Selanjutnya, mempromosikan sekolah dan mengkoordinir penelusuran tamatan. Keempat, merencanakan hubungan kerja dan pembinaannya dengan dunia kerja dengan kepala program keahlian. Yang kelima, merencanakan hubungan program pakrit, magang, atau pendidikan sistem ganda serta mengkoordinir pelaksanaannya. Keenam, mengkoordinir guru tamu dari dunia kerja untuk mengajar di sekolah. Ketujuh, mengkoordinir program magang bagi guru di dunia kerja. Kedelapan, mengkoordinir pengolahan unit produksi atau UP dan jasa sekolah. 9, mengkoordinir pelaksanaan forum komunikasi keluarga. 10, mengelola administrasi bursa kerja khusus PKK. 11, merencanakan dan melaksanakan program kunjungan industri magang kerja bagi siswa dan guru. 12, melaksanakan supervisi praktik. 13, membuat laporan kepada kepala sekolah secara berkala dan isi detail.
Pola kerja. Ada 5. Yang pertama, observasi kebutuhan, analisa kebutuhan, solusi masalah, strategi, solusi terbaik. Itu adalah pola kerjanya. Sebagai contoh, program prakerin di masa pandemi COVID-19. Masalahnya, tidak diizinkan kegiatan prakerin di masa pandemi COVID-19. Prakerin harus dilaksanakan. Siswa memperoleh pengalaman kerja di industri dan nilai prakerin sesuai kurikulum. Kedua, prakerin dengan konsep yang paling aman dan sehat. Keempat, menyusun SOP kegiatan prakerin online. Selanjutnya, prakerin online sebagai alternatif pertama. Yang kedua, prakerin harus dilaksanakan. Siswa memperoleh pengalaman kerja di industri dan nilai prakerin sesuai kurikulum. Prakerin dengan konsep yang paling realistis dan jarak tempatnya terdekat dengan rumah siswa. Menyusun SOP kegiatan prakerin lokal. Prakerin lokal sebagai alternatif kedua. Contoh lainnya, untuk program, siswa atau lulusan membutuhkan pekerjaan. Masalahnya, terkadang lowongan kerja tidak tersedia. Siswa lulusan membutuhkan pekerjaan. Ada lowongan kerja. Menginformasikan lowongan kerja kepada siswa atau lulusan. Siswa atau lulusan diedukasi agar bersedia ikut proses rekrutmen. Melatih siswa seleksi sebagai alternatif pertama. Kedua, siswa atau lulusan membutuhkan pekerjaan. Kedua, mencari kesempatan rekrutmen kanak. Ketiga, mempromosikan siswa atau lulusan ke industri. Keempat, menghadirkan pihak industri ke sekolah. Mengadakan proses rekrutmen di BKK SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Konsep kelas industri. Di sekolah kita ada 2 kelas industri yang sudah MOU dengan sekolah kita. Yang pertama adalah PT Komatsu Indonesia untuk sasaran kompetensi teknik pengelasan. Yang kedua, PT Hitachi Power System Indonesia. Sasaran kompetensi teknik pemesinan dan teknik pengelasan. Penjelasan, dengan adanya kelas industri di SMK Negeri Jateng di Purbalingga, maka ada banyak keuntungan yang diperoleh. Di antaranya, 1. Kurikulum yang sudah terintegrasi dengan kebutuhan industri. Yang kedua, standar pendidikan yang diakui oleh industri. Yang ketiga, standar kompetensi siswa yang diakui oleh industri. Keempat, standar budaya kerja siswa yang sesuai dengan kebutuhan kerja industri. Yang kelima, standar sarana dan prasarana praktek yang sesuai dengan kebutuhan kerja industri. Yang keenam adalah adanya pengakuan kualitas pendidikan oleh industri dan dunia kerja atau dunia usaha. Itu adalah 6 poin penting atau keuntungan setelah kita ber-MOU atau adanya kelas industri dengan Komatsu dan Hitachi Power System. Selanjutnya, ada beberapa perusahaan yang sudah MOU dengan kita atau sekolah SMK Negeri Jateng Purbalingga. Banyak industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit menyebutkan PT mana yang ber-MOU
dengan sekolah SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Yang pertama adalah PT Komatsu Indonesia. Yang kedua, PT Hitachi Power System Indonesia. Ketiga, PT Rahmat Perdana di Metal. Keempat, PT Mada Wikri Tunggal. Kelima adalah PT Mekar Armada Jaya. Keenam adalah PT Tesco Indomaritim. Yang kedelapan adalah ketujuh PT Adiwi Jaya Citra. Yang kedelapan adalah PT Raja Multi Teknologi. Yang kesembilan PT Ninja Karya Perkasa. 10. CV Laksana. 11. PT Janata Marina Indah. 12. PT Daya Cipta. 13. PT Glor Steel. 14. PT Karya Pabiasa. 12. PT Astra Honda Motor. 16. PT Honda Prospect Motor. 17 adalah PT Padma Sore. 18. Industri Kecil Menengah di Purbalingga. 19. PT Delogam. Dan masih banyak lagi. Jadi dengan banyaknya PT yang ber-MOU dengan kita, semoga setelah kalian nanti lulus di SMK Negeri Jateng Purbalingga, diharapkan dapat bekerja di salah satu PT yang Bapak jelaskan. Semoga menjadi motivasi buat kalian untuk bisa melihat ke depannya PT-PT mana yang mempunyai impact bagus untuk kalian. Jangan dilihat dari besar kecilnya gaji, tapi manfaatkan kesempatan yang tidak akan mungkin datang dua kali. Itu kerjasama dengan instansi. Data instansi yang sudah bekerjasama dengan SMK Negeri Jateng di Purbalingga, salah satunya atau beberapa instansi. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Keempat, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Kelima, BPBD Kabupaten Purbalingga. 6. Puskesmas Purbalingga. 7. BNN Kabupaten Purbalingga. 8. BKKBN. 9. Sekda Kabupaten Purbalingga. 10. Bank Jateng. 11. Staf Kegubernuran Provinsi Jawa Tengah. 12. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 13. Universitas Jenderal Sudirman. 14. Universitas Ngudi Waluyo. 15. Stein Purwokerto. 16. Disnaker Trans Purbalingga. 17. PLK Purbalingga. 18. Inslastek Surakarta. 19. Kementerian SDM. Dan masih banyak lagi instansi. Sampai di sini, Bang ya. Untuk pelayanan untuk siswa. Pertama adalah bekerja. Diharapkan setelah lulus di sini, yang pertama atau nomor yang pertama atau keutamaan kalian itu harus bekerja. Dimanapun, kapanpun, berapapun gajinya, kalian harus manfaatkan kesempatan itu untuk bekerja. Yang kedua, baru kalian pikirkan, kalau sudah ada dana, kalau sudah ada uang lebih, atau mungkin kalian memanfaatkan dengan bidik misi, bisa kalian melanjutkan studi atau kuliah dimanapun yang kalian inginkan. Yang penting satu hal, harus kuat uang. Kalau tidak ada uang, kalian buyar, tidak akan mungkin bisa melanjutkan kuliah. Ketiga, berwirausaha. Ini jiwa yang mungkin terpendam. Jiwa wirausaha kalian timbul setelah kalian tidak tahu harus bagaimana, kita tahu harus bekerja dengan, dan tidak harus apa yang kalian lakukan. Mungkin ada sedikit dana dan ada sedikit peluang
berwirausaha pasti akan memikirkan hal yang mungkin jelas. Selanjutnya, apakah keinginan kalian? Yang pertama, bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Ada sedikit tugas buat kalian. Tentukan keinginan kalian setelah lulus. Tulis keinginan kalian dengan format sebagai berikut: nama lengkap, kompetensi kalian, jenis kelamin, keinginan, alasan. Serahkan hasilnya kepada panitia MPLSK paling lambat hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan kalian pikir baik-baik, dan mungkin itu sebagai jembatan pertama atau jembatan ke masa depan kalian. Apa yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus? Semoga sampai di sini apa yang Bapak jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bisa speak atau langsung datang aja ke kantor, bisa bertemu dengan Bapak Selamat Mario Sepeda, atau dengan Pak Fajri, atau dengan Pak Kamdi, atau juga dengan saya. Sampai sini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian materi banyak salah, banyak kekurangan, harap dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, pasti bisa.